Baik, saudara, kita lanjutkan kembali bersama ide Bedande Wayahan Wanasari. Ratu, ini kan menarik tadi ya, kita merefleksikan lah ya. Itu atite masa lalu, nagate masa kini, dan wartamana yang akan datang. Ini sikap kita. Apa yang kita harapkan. Nah, yang lalu kita jadikan sebuah pengalaman introspeksi. Yang akan datang ini kita berkarya, berbuat untuk menyelesaikan apa yang terjadi, yang tidak baik. Yang akan datang penuh harapan, lebih bijak, kecahayaan ke depan jauh lebih baik. Nah, apa yang harus perbuat sekarang? Nah, betul. Tepat sekali Mas Bambang datang, dan saya juga terima kasih menjelaskan tentang bagaimana sikap kita, implementasi kita, apa yang dulu sudah terjadi dan apa sekarang kita lakukan. Kebenaran, kebetulan sekali, bukan ini blessing in disguise, bukan blessing in disguise ya. Ini Tuhan memang menghadirkan kita ini, dan COVID ini adalah bagian dari kekuatan beliau, dan kita harus tepat dan cepat menanggulangi. Nah, ada 3 hal akibat kita lupa dengan Tuhan kita. Ya, yaitu Sangyang Dursyakasa, kekuatan Tuhan yang ada di atas, di gunung, dan itu besakeh, mother temple kita. Kemudian kekuatan kita 4 Catordanu. Kita punya Batur, punya Beratan, Tamlingan, Buyan. Jangan lupakan itu, karena sumber air, sumber kehidupan. Kemudian kita jangan lupa Sangyang Ratnangkara, Siwo Bardo, Sabta. Air laut kita jangan juga kita lupakan. Terakhir adalah Pangulun Setra, tempat di mana kita menjadi rumah masa depan kita. Rumah masa depan. Setra itu kan kuburan. Nah, ini kita mohonkan ini 4 kekuatan ini melalui catur berata penyepian itu. Satu apa? Dimohonkan beliau agar kita diberikan kekuatan mengingat itu, agar tidak adanya lagi kekuatan negatif yang datang. Yang namanya kekuatan Dremomoho, keangkaran bukan. Ketamakan, keserakahan. Hilangkan itu, Dremomoho itu. Ya, kemudian sering kita mengabaikan etika, terutama mengumbar nafsu. Catur berata penyepian, mengumbar nafsu, terutama nafsu keinginan kita. Kemudian kalau ngadang di jalanan kita tidak melihat lagi etika berlalu lintas, melanggar aturan. Lagi satu, buta wisaya, berjudi, spekulan, semua dispekulasikan untuk hanya mencari kekayaan, mencari kesenangan. Maka dari catur berata penyepian inilah untuk menghilangkan ini. Nyomia buta itu menghilangkan semua yang ada di sini, keangkaremukaan, ketamakan, keserakahan, awa nafsu yang berlebihan. Kemudian di jalan lupa rumah, lupa diri. Ini dihilangkan. COVID itu di sini dia datang. Dia mengajarkan kita untuk tinggal di rumah. Kan kita boleh keluar rumah dah kalau nyepi. Kan boleh keluar, Pak. Makan pun harus diatur. Tidak seenaknya. Nafsunya nah inilah nyepi. Dibatasi semua. Nyepi inilah dia. Jadi COVID ini mengajarkan kita dengan pasti untuk kita tinggal di rumah. Ternyata WHO dan Menteri Kesehatan dan Presiden mengeluarkan tinggal di rumah. Ingat protokol kesehatan, menggunakan masker, cuci tangan. Ayo, jaga jarak.
ini ya. Jadi catur berata penyepian ini. Ya. Amati geni. Amati lelunganan, jangan keluar, tinggal di rumah. Amati wisaya dan mah. Nah lalu Ratu, kemudian apakah kan ada melasti, ada yang tadinya rame-rame? Tidak, sudah kita atur. Ingat, kami dari Parisade ada 2 edaran. Edaran pertama adalah ditatangani oleh Pak Gubernur. Dari pemerintah daerah. Betul. Kemudian MDA. Kemudian dari Parisade Ketua. Kemudian dari PH Parisade sendiri sudah mengeluarkan juga implementasi dari surat edaran ini yang dijadikan acuan oleh umat kita. Dan seluruh PHDI sampai desa dari provinsi, kabupaten kota dan kecamatan desa sudah mudah-mudahan mereka membaca semua dan melakukan dengan baik. Maka dari itu, tapi secara rutin setiap hari suci Nyepi datang diikuti dengan melasti. Angan judaken segala kekotoran. Maka itu sangang ratnangkara di situ, Siwo Baruno. Dihanyutkan. Kemudian kita memohon Tirta Kamandalu, Pancaka Tirta, dibawa ke desa dan diperciki dan diberikan umat. Penuh berkat ini. Berkat. Cuman tidak seperti biasa. Kita beramai-ramai menggotong pratimo. Ya, kita batasi. Saat ini kita berikan 50 orang. Itu tidak mengurangi. Tidak mengurangi. Yang penting atmanastuti. Tulus dan ikhlas kita terhadap Tuhan. Ya. Tidak perlu dengan membunyi-bunyikan. Ya. Kemudian kemudian kita tawur. Tanggal 13. Iya. Dari Besakih sampai tingkat desa, sampai di rumah-rumah setiap family kecil. Tawur. Tawur itu artinya nyomia buta. Buta hita menjadi dewa hita. Kekuatan buta, kekuatan yang negatif menjadi kekuatan positif. Asuri sampat, kekuatan keraksasaan menjadi kekuatan kedewataan. Supaya tidak kena adi dawe keduhke. Ya. Udah? Natullah ya. Nah kemudian setelah tawur baru kita. Nah salah satunya ogoh-ogoh, jangan lagi. Karena itu akan menimbulkan kerumunan. Tetap ingat, protokol kesehatan harus didahulukan. Menggunakan masker, mencuci tangan, jaga jarak. Harus tetap, tidak boleh tidak. Termasuk yang sudah divaksin. Ya kan besok kita nanti akan merayakan Hari Suci. Merayakan apa? Pesan dari Ratu kepada seluruh umat yang besok akan merayakan di tengah-tengah masa pandemi ini. Supaya kita tetap dapat karena ada acara upacara yang harus dilakukan oleh kita. Setiap orang. Pada waktu kita mau berobor, mau bubu, pada waktu mengerupuk, semua harus hadir dan semua ngayap pemiak kala. Pemiak kala artinya menghilangkan kala kekuatan negatif yang ada pada diri kita, baik anak cucu kita dari paling kecil sampai yang paling tua, membiak kala. Artinya mengingatkan kita bahwa kekuatan Tuhan itu harus ada di kita. Berarti kenapa? Di dirinya Mas Bambang ada kekuatan buta, ada kekuatan manusia, ada kekuatan Tuhan pun ada. Sekarang kekuatan Tuhan yang harus kita hadirkan di dalam diri kita sekarang. Untuk mengontrol ini ya. Agar pandemi ini hilang. Kalau semua sudah memiliki dasar-dasar pemikiran ketuhanan di situ. Walaupun kita tidak memiliki apa, atmanastuti, artinya eling
lan waspodo dengan kekuatan negatif dan Tuhan. Baik. Pasti kita akan terhindar dari semua mara bahaya termasuk pandemi COVID. Amin. Terakhir Ratu, saya pengen pesan selamat hari Nyepi kepada masyarakat. Silakan Ratu. Untuk umat sedharma maupun umat yang lain dimanapun berada, selamat hari suci Nyepi ya. Semoga kita semua terhindar dari segala mara bahaya dan kita hadir sebagai manusia seutuhnya yang disayang oleh Ide Sang Hyang Widi, Tuhan Yang Maha Kuasa. Terima kasih. Om Santi Santi. Matur suksma Ratu, semoga sehat selalu nggih. Terima kasih. Salam dari kami untuk seluruh umat. Nah, saudara, demikian tadi perbincangan kita dari segmen 1 sampai dengan sekarang dengan dua narasumber. Mudah-mudahan ini bisa memberikan informasi, pengetahuan, wawasan bagaimana kita menyikapi, kita memasuki atau merayakan Hari Suci Nyepi 1943 tahun Sake ini. Kemudian Bali dan dunia, tentunya Indonesia, tetap diberkahi oleh Tuhan, ada kedamaian, kemudian akhirnya kita bisa menghargai Sang Pencipta, menghargai alam dan juga sesama, untuk bersama-sama mudah-mudahan kita bisa melewati masa pandemi ini, segera berakhir, kita kembali lagi dalam hal-hal yang baik, sesuatu yang baik di tahun baru yang akan datang. Terima kasih atas bersamaan Anda. Sekali lagi, kita berjumpa lagi dalam Sapa Redaksi On Location untuk tema-tema yang lainnya. Terima kasih, matur suksma.